Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansa dari Regu Harimau kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, sebelum kita melanjutkan pengetahuan tentang prinsip dasar kepramukaan, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu prinsip dasar. Nah, prinsip dasar kepramukaan itu sendiri yaitu ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui prinsip dasar kepramukaan, kita akan membahas apa-apa saja yang ada di prinsip kepramukaan. Yaitu yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang terakhir yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, apa itu kode kehormatan pramuka? Nah, kode kehormatan pramuka itu sendiri yaitu Tri, Satya, dan Dasa Dharma. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode kepramukaan. Nah, seperti yang tadi kita harus mengetahui apa sih itu metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan yaitu prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan itu sendiri. Nah, adapun ini beberapa poin kita akan membahas di slide berikutnya. Nah, pada metode kepramukaan itu ada 8 poin yang terdiri dari diantaranya yang pertama mengamalkan kode kepramukaan, kode kehormatan pramuka. Nah, tadi sudah kita singgung yaitu kode kehormatan pramuka di penggalang penegak itu Tri, Satya, dan Dasa Dharma. Kita sebagai pramuka kita harus mengamalkan apa isi dari Tri, Satya, dan Dasa Dharma tersebut. Nah, yang kedua itu belajar sambil melakukan. Nah, di sini belajar sambil melakukan, kita dapat melakukan metode ini di saat pembelajaran, seperti kita dalam melakukan di materi dalam indoor maupun di outdoor. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Nah, di sini kita dapat melakukan metode kepramukaan dengan berkelompok. Misalnya kita membuat regu pada tingkat penggalang dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas dari pembina, dan bisa berkompetisi. Setiap kelompok ini bisa berkompetisi pada lomba tingkat atau pada latihan tertentu. Nah, yang keempat itu kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, di poin keempat ini, kegiatan yang menarik dan menantang, kita bisa melakukan metode kepramukaan atau metode pembelajaran dengan menyelipkan sedikit ice breaking atau games di sela-sela pembelajaran kita, sehingga kita bisa membuat pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan bagi. Nah, selanjutnya itu kegiatan di alam terbuka. Nah, di sini kita bisa melakukan kegiatan di luar ruangan atau di alam lapangan, di hutan. Kita bisa melakukan metode kepramukaan itu sendiri. Contohnya, kita bisa latihan rutin di luar ruangan dan di alam bebas seperti perkemahan. Nah, selanjutnya itu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, di sini kita dapat menjadi sebagai pembina, kita sebagai orang dewasa yang dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Selanjutnya itu penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, metode kepramukaan ini kita bisa memberikan kepada anggota kepramukaan dengan tanda kecakapan dengan melalui syarat kecakapan untuk mendapatkan tanda kecakapan, baik itu TKU maupun TKK. Nah, selanjutnya itu yang terakhir satuan
terpisah antara putra dan putri. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita sebagai pramuka, karena di setiap atau kegiatan kepramukaan itu selalu ada satuan terpisah, contohnya satuan putra dan satuan putri. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh metode kepramukaan. Nah, pada gambar yang ada di slide ini, kita bisa lihat kita bisa menggunakan metode kepramukaan di outdoor. Nah, di sini kita bisa melibatkan beberapa metode seperti belajar, bermain dan belajar, kegiatan berkelompok, dan eh, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menantang. Baik, itulah tadi materi singkat tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.